Halo teman-teman, bertemu lagi denganku. Kali ini kita akan membahas satu materi yang penting banget yang namanya ada di atas ini nih. Namanya komposisi. Aku akan coba jelasin lebih lanjut. Nah, apa sih komposisi? Teman-teman bisa coba baca di bawah sini dan aku bakal jelasin sedikit kalau misalnya komposisi itu adalah gimana cara kita nata elemen-elemen yang ada di foto biar menarik dan seimbang. Kayak nyusun puzzle lah teman-teman. Kita tuh perlu tahu kalau misalnya kita moto nih, oh orangnya itu harus di kanan, pohonnya harus di kiri, pohon dan orangnya nggak boleh kehalangan gitu. Orangnya nggak boleh dihalangin pohon. Nah itu adalah yang akan kita pelajari nih ke berikut-berikutnya. Bahwa kalau kita moto, kita sama aja kayak nyusun puzzle biar dia kesusun dengan rapih. Misalnya teman-teman bisa lihat di sini atau contoh di PDF yang aku kirimin, banyak contohnya. Intinya dia sering banget kita temuin foto-foto ini atau yang pernah kita foto sehari-hari. Sederhana banget, bisa dari foto orang, foto makanan bahkan. Kita kan kalau mau moto pasti mikirin gimana foto itu bagus dan estetik. Nah, bagus dan estetik itu biasanya kita buat dengan komposisi ini. Kita atur, oh dia bagusan lebih tinggi dibanding yang lain. Dia disusunnya di mana gitu. Itu kita tentuin dengan komposisi. Nah, unsur komposisi sebenarnya tuh banyak banget teman-teman. Teman-teman mungkin bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 unsur yang dasar yang kita perlu perhatikan. Yang ngebuat komposisi itu apa aja sih? Coba kita bahas. Tapi sebelumnya aku pengen ngasih tahu kalau misalnya komposisi itu yang tadi unsur-unsurnya tuh yang kita bahas dan sebutin ada 7, itu nggak bisa berdiri sendiri teman-teman. Kalau teman-teman lihat kan ada garis, ada bentuk, tadi ada pola. Itu tuh nggak bisa sendiri aja. Misalnya pola, pasti pola terbentuk dengan ada garisnya atau enggak bentuk kotak, misalnya kotak kan diiringi atau dibentuk dengan garis gitu. Jadi mereka selalu gabungan gitu, nggak bisa sendiri-sendiri. Nah, yang pertama tuh di sini teman-teman bisa lihat. Ini adalah komposisi dengan unsur garis. Dan garisnya tuh garis asli teman-teman. Ada yang bentuknya beneran garis lurus. Tapi ada juga teman-teman yang bentuknya tuh garis imajiner kayak gini nih. Jadi kita bisa lihat dari bentuk-bentuk barang kayak meja, papan tulis, bahkan yang kalian pegang sehari-hari kayak pulpen dan pensil, itu kan membentuk garis lurus ya. Pensil jarang yang bisa bengkok. Nah, garis-garis lurus yang ada di setiap benda itu bisa bikin yang namanya garis bayangan kayak gini nih fotonya nih. Misalnya ada tembok dan tiang. Ini kan membentuk suatu garis yang bisa kita bayangkan gitu. Berikutnya ada yang namanya bentuk. Sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada buletan-buletan banyak yang tentu ini fotonya estetik banget. Gimana pun bulatan-bulatan ini juga terbentuk dari garis. Jadi tanpa kita sadar kalau kita foto juga kita pasti memfoto yang ada bentuknya misalnya jendela, kotak gitu. Misalnya bendera atau apa ya? Ini konblok, lapangan-lapangan kalian kan bentuknya kotak gitu, ada pola-polanya, ada bentuk-bentuknya. Itu juga termasuk dari komposisi. Yang ketiga, berikutnya adalah posisi itu sendiri. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman dokum atau lomba, teman-teman kan memposisikan gimana suatu benda tersebut harus ada di mana. Misalnya gambar ini. Ini kan bendera, benderanya kan dikibarkan ke kanan dan ke kiri. Pasti teman-teman bisa ini latihan buat oh pas dikibarin benderanya dia bagusnya ada di sebelah mana ya? Apakah di kanan, apakah di tengah, pas masih di atas atau enggak di kiri. Tapi itu semua juga bergantung sama selera teman-teman. Tapi kalau kita lihat di sini nih, ini yang bagus adalah di sebelah kanan karena
kelihatan berkibarnya bagus. Kalau di tengah mungkin dia nggak akan begini, akan jelek atau akan miring gitu, nggak pas. Kalau di tengah misalnya, si benderanya kan akan terlalu ke kiri, jadi bagian kanannya jadi kosong gitu, langit doang. Tapi kalau ini entah kenapa pas, jadi benderanya juga masih agak bisa ke tengah gitu. Berikutnya ada warna. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi setiap foto pasti ada warnanya, makanya kita juga harus ngeliat, oh foto yang mana sih yang bagus buat black and white, atau foto mana yang bagus buat colorful. Dan ada yang namanya pola, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini nih, ini kan gabungan dari bentuk sendok atau benda-benda lain, mungkin kayak pohon dan lain-lain. Dia biasanya tersusun bentuk-bentuk itu sehingga membentuk sebuah pola, teman-teman. Dan berikutnya ada yang namanya ruang negatif dan point of interest. Jadi, kita bisa lihat di sini ada sebuah daun dan lantai. Kita bisa ngelihat teman-teman kalau di sebuah foto ada yang namanya negative space atau ruang negatif. Dimana itu satu foto isinya kosong. Dan ada juga yang biasanya bareng, namanya point of interest atau poin yang paling menarik perhatian mata kita saat kita ngelihat foto itu. Misalnya daun ini, kita kan pasti langsung ngelihat ke sini karena yang lain lantainya itu isinya ruang negatif gitu. Jadi ada yang paling menarik, point of interest daun, dan ruang negatifnya atau si ubin yang kosong ini, nggak ada polanya. Meskipun ada titik-titik tapi nggak dominan gitu. Terus dari sekian banyak unsur tadi ada apa? Garis, bentuk, warna, point of interest, pola, dan lain-lain. Nah, dari banyak hal itu tuh ada 7 tadi, kita perlu ngegabungin semua dan ada yang perlu kita perhatikan buat bikin komposisi. Yang pertama ada ini, ada yang namanya apa ini? Rule of third dan dead center yang sebelah kanan. Kita bahas. Jadi intinya rule of third sebenarnya kebagi teman-teman dari beberapa potongan-potongan yang ngebentuk kotak di dalam sebuah frame. Misalnya kalau kalian buka kamera kalian, baik kamera HP ataupun kamera yang kalian bawa sekarang, itu kan biasanya ada garis putih ini yang ngebentuk berapa ini? 9 kotak, atas, tengah, sama bawah. Nah, kotak ini ada yang apa? Titik-titik merahnya atau pertemuan antara garis itu tuh. Nah, itu yang dinamakan rule of third. Jadi, teman-teman nggak serta-merta atau harus si telurnya itu ditaruh di tengah. Bisa juga dia telurnya ditaruh di kanan atau kiri di titik merah itu. Kenapa ini jadi sering dipakai teman-teman? Karena dari kecil mungkin teman-teman dulu belajar melihat komik atau apa ya, mungkin bacaan. Kita kan biasanya membaca dari kiri ke kanan, terus polanya tuh itu Z ke bawah, terus ke kanan lagi. Makanya mata kita tuh biasanya nyaman banget ngelihat yang polanya mirip kayak tadi, ke kiri dulu, terus kebentuk pola Z, sehingga ini sering banget dipakai yang namanya rule of third. Sementara ada yang antonimnya atau lawannya, namanya dead center. Jadi ini pun nggak masalah teman-teman, aku nggak matokin kalian kalau moto harus rule of third harus di samping. Tapi ini juga bisa kita foto seperti ini nih dengan ban sepeda dan dia di tengah gitu. Pun tetap bisa jadi bagus. Yang penting kita terus-terus dan terus nyoba. Tuh. Berikutnya yang harus kalian perhatikan adalah leading lines ini. Ini teman-teman mirip kayak yang kita bahas di awal soal garis yang perlu kita perhatikan dalam komposisi. Bedanya ini adalah garis-garis yang nuntun mata kita buat ke subjek atau point of interest yang paling pengen kita kasih tahu. Kita bisa lihat ini nih fotonya. Ada
jalanan yang tentunya punya garis di antara pagar dan rumput itu yang bikin mata kita ngarah ke mataharinya. Itu yang namanya leading lines atau garis-garis yang memandu mata kita. Ada contoh lain. Misal ini, karya kakak kelas kalian, kita bisa lihat fotonya ada orang pemain basket, dia lagi loncat mau masukin basket ke ringnya, tapi di sini ada garis-garis dari rantai yang menuntun mata kita. Misalnya kita lihat dari atas maupun dari bawah, bawah situ tuh, bawah deket lapangan, dia akan nuntun rantai-rantai itu ke orang yang loncat tadi, sehingga garis itu memandu mata kita dan menyebabkan yang namanya leading lines atau garis pandu tadi. Dan berikutnya ada yang disebut dengan framing. Intinya di sini teman-teman, di dalam foto nih, misalnya kalian lihat foto burung ini kan di depan burungnya itu ada pagar yang bentuknya bulat, sehingga pagarnya itu yang bentuknya bulat membentuk yang namanya framing. Ya kayak pintu bisa, jendela bisa, apapun bisa, tapi teman-teman harus mastiin kalau bolongannya itu, di dalam bolongannya ada subjeknya, seperti burung, entah manusia juga bisa. Misalnya kalian moto dokum, kalau kalian nanti mungkin di lantai 2 atau dimanapun, kalau ada bolongannya kalian bisa tuh memasukkan framing di dalamnya. Terus ada yang namanya repetisi. Jadi di sini teman-teman mirip-mirip kayak tadi. Kita sering mungkin moto repetisi kalau moto yang upacara, kan banyak pengulangan dari orang-orang yang berdiri seperti di foto ini. Terus kemudian ada baris berbaris, paskib dan lain-lain, dan itu mengakibatkan efek pengulangan yang harus kita perhatikan. Kemudian yang terakhir adalah warna. Dan warna ini juga termasuk dari yang repetisi itu teman-teman. Sehingga kita bisa memperhatikan berapa banyak sih warna yang kita pengen masukin, atau warnanya kurang gak sih, warnanya kebanyakan gak sih. Nah kita juga harus memperhatikan itu. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton panjang dari awal sampai sekarang. Nanti pun aku juga akan ngasih kalian PDF-nya dengan banyak-banyak contoh, tapi gue harap kalian bisa ngeliat dulu video ini biar kalian bisa kebayang komposisi itu kayak gimana, dan minggu depan kita bisa praktek untuk komposisi ini.